Polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi Digital. Kini total sudah 16 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari 16 tersangka, 11 orang diantaranya merupakan oknum pegawai Komdigi, sementara 5 lainnya ialah warga sipil. Ke-11 pegawai itu seharusnya bertanggung jawab untuk mengecek dan memblokir situs-situs judi online. Namun, mereka diduga menyalahgunakan wewenang dan justru melakukan pembinaan terhadap situs-situs tersebut sehingga tidak terblokir. Selain itu, oknum pegawai Komdigi juga mempekerjakan operator dan menyewa ruko sebagai tempat bekerja. Mereka diduga memperoleh keuntungan sebesar 8,5 juta rupiah per situs. Sedangkan para tersangka mengaku menjaga 1.000 situs judi online. Itu artinya keuntungan yang diterima mencapai 8,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sempat menggeledah sejumlah ruangan di beberapa lantai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya laptop, komputer, dan dokumen milik tersangka. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pihaknya telah menonaktifkan 11 pegawai Komdigi yang diduga terlibat sebagai langkah awal bersih-bersih jajaran di Kementerian Komdigi dalam melawan dan memberantas judi online. Lantas, mengapa keterlibatan oknum pegawai Komdigi ini baru terendus? Dan apa langkah pemerintah untuk menunjukkan transparansinya kepada publik dalam upaya pemblokiran situs online? Tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk membahas mengenai judi online di Kementerian Komunikasi Digital, ini pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Sudah hadir ada Prof. Henry Subiakto, mantan staf ahli Menkominfo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Ini menarik nih, sama Prof. Henry kita ingin dalami. Waktu di Kominfo ini seperti apa di dalamnya? Selain juga Prof. Henry, kami juga sudah tersambung melalui sambungan virtual. Ada Mas Abraham Srijaya, selaku anggota dari Komisi 1 DPR RI. Selamat pagi, Mas Abraham. Selamat pagi, Mas Abraham. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Abraham. Tapi izin saya mau ke Prof. Henry terlebih dahulu. Karena kita mau dengar dari Prof. Henry, ceritanya waktu di Kementerian masih Kominfo ya Prof ya. Sebetulnya di dalamnya seperti apa? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah mungkin juga dulu sempat terindus begitu hal-hal seperti ini di Kominfo? Sebenarnya begini, ini kan tanggung jawab yang dilakukan oleh kelompok yang sekarang pada ditangkap ya. Tim yang ditangkap itu sebenarnya dia tidak hanya judi loh ya. Dia itu pekerjaannya bukan hanya untuk mendownload atau take down, menghilangkan, menepis judi, bukan hanya itu. Tapi juga termasuk terkait dengan konten-konten yang melanggar perundang-undangan yang lain. Misalnya hoax politik. Itu juga kita bisa tanya, apakah semuanya udah di take down? Jangan-jangan yang di take down adalah hal-hal yang berseberangan dengan pemerintah, yang tidak di take down. Itu kan juga bisa. Karena ketika kemudian persoalan judi ini muncul, maka pertanyaannya adalah, lah gimana dengan yang lain-lain? Kewajiban yang lain, karena kewajibannya itu pemerintah dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 itu, pemerintah tuh wajib mencegah peredaran informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Betul. Iya. Jadi yang melanggar undang-undang kan judi, itu pasti. Ya, pasti. Betul. Tapi kan juga yang menyebarkan hoax, yang provokasi kan juga. Tapi Prof begini, judi ini kan juga sangat-sangat masif, udah sangat-sangat mengakar banget, susah banget untuk dibasmi begitu ya. Tapi paling tidak apa sebenarnya seharusnya dilakukan saat ini? Pertama memang harus bisa dulu nih, harus punya kemampuan dan kemudian ada kemauan untuk men-take down itu. Sebenarnya tidak semuanya bisa di-take down, ya judi itu. Kenapa? Kalaupun di-take down, katakanlah begitu, dia bisa aja muncul lagi karena dia belum tentu ada di Indonesia. Atau karena servernya yang belum dibasmi. Kalau servernya memang sebagian besar ada di luar negeri. Itu yang jadi problema juga. Jadi Kementerian Komdigi sekarang salah satu yang harus dikerjakan adalah mengubah peraturan pemerintah
tahun 71, tahun 2019 yang memperbolehkan server itu di luar negeri untuk server-server perusahaan atau privat, PSE privat istilahnya, penyelenggara sistem elektronik privat. Itu berarti apa? Judi online, kemudian game-game online yang disinyalir dekat-dekat dengan judi, ataupun juga platform-platform yang mendukung mempromosikan judi. Yang mempromosikan judi kan tidak lewat situs-situs judi, tapi lewat Twitter, kan begitu, lewat X, lewat Instagram, lewat TikTok dan sebagainya. Lah kalau semua seperti itu, pemerintah atau negara kita tidak mampu untuk membuka data-data dan tidak mampu untuk mencari alat bukti, karena alat buktinya ada di server yang ada di luar negeri, gimana polisi mau nangkap? Oke, masih sulit ya, Prof. Masih sulit. Dan kemudian selain itu, di negara-negara itu judi itu sah, boleh. Oke, ini PR-PR yang kemudian harus segera dibahas, kemudian dari ditindaklanjuti. Yang menarik kemarin juga anggota DPR RI, tepatnya di Komisi 1, ini menggelar rapat perdananya bersama dengan Kementerian Komunikasi Digital. Kita langsung menuju ke Mas Abraham. Mas Abraham, hasil rapat perdana kemarin apa sebetulnya? Ada nggak hasil yang kemudian menjadi rekomendasi dari Komisi 1 DPR RI? Iya, jadi begini, sebelumnya saya sampaikan bahwa kami di Komisi 1, pertama kami mendukung kebijakan Bapak Prabowo dalam memberantas judi online. Lalu sekaligus kami juga kemarin di rapat tersebut disampaikan oleh Bu Menteri bahwa Bu Menteri mendukung penuh apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia, bahkan memberikan instruksi ke dalam secara tertulis bahwa seluruh pegawai Komdigi harus membantu pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan terkait dengan adanya judi online ini. Nah, sebelum saya masuk ke dalam kesimpulan, kemarin memang sekaligus tadi saya ada mau menanggapi sedikit apa yang dikatakan Prof. Henry Subiakto. Nah, saya melihat dari pertemuan kemarin dengan Bu Menteri, saya bertanya kepada Dirjen Aptika, memang kelihatannya ada problem di lingkungan Kemenkominfo ya. Saya nggak bilang Komdigi karena Komdigi zamannya Bu Mutia, saya kan bilang Kominfo sebelum Komdigi. Itu bukan hanya dalam aturannya, Prof. Karena memang betul dalam Undang-Undang ITE itu disebutkan dapat di take down atau pemutusan akses oleh pemerintah. Namun aturan turunannya ini sepertinya menurut saya Kominfo pada waktu itu tidak memahami formilnya seperti apa. Karena apa? Karena saya mencoba untuk menanyakan, tidak ada jawaban yang real. Karena seharusnya formilnya itu diatur bukan di PP 71 2019 maupun UU 5 2020, tapi adanya di Permen Kominfo 19 tahun 2014. Pasal 10 sampai 17. Nah, ini yang tidak pernah dilaksanakan. Bahkan sudah outdated, harusnya diperbarui. Nah, untuk yang PP 71 tadi itu terkait dengan PSE. Sedangkan Permen Kominfo-nya saya lupa. Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 itu barusan yang PSE dalam ruang lingkup privat. Nah, problemnya adalah dalam Kementerian Kominfo zamannya Johnny G. Plate dan zamannya siapa Budi Ari ini secara formilnya selalu berubah-ubah terkait pemblokiran ini. Jadi yang lebih fatalnya yang di Kominfo yang terakhir ini. Kenapa? Kok bisa ada orang sipil? Berarti ada kebocoran data. Bayangkan yang ngumpulin situsnya Kominfo dikirim ke sipil. Terus sipil yang melakukan validasi. Ini yang saya baca di internet ya. Saya baca dari press rilisnya Polda Metro bahwa ada seorang sipil yang bahkan tidak lulus ya, kalau nggak salah tidak lulus kualifikasi, memiliki kewenangan penuh untuk memblokir situs. Punya akses buka tutup blokir situs judi online begitu, Mas Abraham? Kenapa? Punya akses untuk kemudian buka tutup situs judi online, sosok tersangka punya tersebut kewenangan untuk memblokir. Ini saya bacakan ya. Saya tadi nanti pokoknya intinya begini. Intinya tadi saya baca di berita bahwa ada satu orang inisial AK
memiliki kewenangan untuk memblokir, padahal orang ini seharusnya tidak lulus atau bagaimana itu dalam kualifikasi untuk menjadi staf ahli kementerian. Ya kurang lebih seperti itu menurut saya yang menjadi sesuatu yang fatal. Dan memang kemarin pada waktu RDP disampaikan bahwa ini karena ini dalam penyidikan, pihak Komdigi akan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk dilakukan penyidikan terlebih dahulu. Karena saya lumayan yakin Bu Mutia Mas pun Abraham belum ini mau paham. menggarisbawahi mengenai pengawasan ya, pengawasan ini yang sangat-sangat minim, tidak adanya pengawasan begitu Mas Abraham? Dan pengawasan yang minim, tidak ada pengawasan. Karena begini, sama sekali menurut saya ya, soalnya gini, begitu kita menyatakan ada hak seseorang yang dicabut, seperti kita memblokir rekening bank ya. Kalau kita memblokir rekening bank itu di polisian harus melalui mekanisme gelar perkara. Dalam tahap penyidikan, harus ada upaya paksa, barusan bisa diblokir. Itu pun kalau kita salah, itu bisa dilakukan upaya hukum. Nah kalau di Kominfo, nah prosesnya seperti apa? Apakah kita bisa blokir rekening seenak-enaknya? Habis itu kalau misalnya kesalahan, siapa yang mengawasi? Pertanggungjawabannya seperti apa? Ini saya rasa ini kan apa yang dilakukan ini secara absolut, ya kan? Terus pertanyaannya, kalau ada 1 juta website situs yang diblokir, siapa yang tahu 1 juta situs itu isinya judi online atau bukan? Apakah yang diblokir itu situs-situs asal-asalan? Kita kan nggak tahu. Jadi kita nggak bisa ngeklaim, oh ya ini 1 juta situs, 500.000 situs. Bukan masalah banyaknya situsnya, tapi isi kontennya itu apakah betul mengandung judi online, pornografi dan lain-lain yang melanggar ketentuan hukum. Baik, oke. Itu dari Mas Abraham, tidak ada pengawasan, kenapa bisa kok sipil kemudian punya akses buka tutup situs judi online. Mungkin dijawab saya jeda ya Prof. Henry, ditahan dulu. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami pemirsa.